Quran Surah An-Nas ayat 6. Dari golongan jin dan manusia. Ayat ini merupakan rincian dari firman-Nya, Surah An-Nas ayat 5, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kemudian dijelaskan oleh firman berikutnya dalam Surah An-Nas ayat 6, dari golongan jin dan manusia. Ini merupakan tafsir dari yang selalu membisikkan godaannya terhadap manusia, yaitu dari kalangan setan manusia dan setan jin. Sebagaimana pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Quran Surah Al-An'am ayat 112. Dan semakna dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad, bahwa telah menceritakan kepada kami Waqi, telah menceritakan kepada kami Al-Masuti, telah menceritakan kepada kami Abu Umar ad-Dimashqi, telah menceritakan kepada kami Ubaid al-Hashhasi, dari Abu Dzar yang telah menceritakan bahwa ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berada di dalam masjid, lalu ia duduk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hai Abu Dzar, apakah engkau telah sholat?" Aku, Abu Dzar, menjawab, "Belum." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdirilah dan sholatlah kamu." Maka aku berdiri dan sholat. Setelah itu aku duduk lagi dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Abu Dzar, mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan manusia dan setan jin." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setan manusia itu ada?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya ada." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan sholat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sholat adalah sebaik-baik pekerjaan. Barang siapa yang ingin mempersedikitnya atau memperbanyaknya, hendaklah ia melakukan apa yang disukainya dari sholatnya itu." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan puasa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Amal fardu yang berpahala dan di sisi Allah ada tambahannya." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan sedekah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pahalanya dilipat gandakan dengan kelipatan yang banyak." Aku bertanya, "Manakah sedekah yang terbaik, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hasil jerih payah dari orang yang merasa sedikit atau yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi kepada orang yang fakir." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, Nabi manakah yang paling pertama?" Beliau menjawab, "Adam." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dia seorang Nabi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, dia seorang nabi dan juga orang yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ada berapakah para rasul itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 300 belasan orang, jumlah yang cukup banyak. Di lain kesempatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 315 orang rasul. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, wahyu apakah yang paling besar yang pernah diturunkan kepada engkau?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ayat kursi, yaitu, "Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya." Al-Baqarah ayat 255. Imam Nasai meriwayatkan hadis ini melalui Abu Umar ad-Dimashqi dengan sanad yang sama. Hadis ini telah diriwayatkan dengan sangat panjang lebar oleh Imam Abu Hatim Ibnu Hibban di dalam kitab Sohihnya melalui jalur lain dan lafadz lain yang panjang sekali, hanya Allah yang Maha mengetahui. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waqi, dari Sufyan, dari Mansur.
Dari Zar ibnu Abdullah Al-Hamdani, dari Abdullah ibnu Syadat, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dalam hatiku timbul suatu pertanyaan yang tidak berani aku mengatakannya. Lebih aku sukai jikalau aku dijatuhkan dari atas langit daripada mengutarakannya." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya setan hingga hanya sampai batas bisikan belaka. Imam Abu Daud dan Imam Nasai telah meriwayatkannya melalui hadis mansur, sedangkan menurut riwayat Imam Nasai ditambahkan Al-Amasi, keduanya dari Zar dengan sanad yang sama.